Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan selamat menunaikan ibadah. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Kami juga bersyukur sepanjang hari Tuhan, Engkau sudah menyertai, memberkati kami dalam kegiatan kami masing-masing. Dan sore hari ini Tuhan, kami kembali untuk bersekutu bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dalam ibadah PA ini kami mengundang hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu bersama sidang jemaat-Mu semua, untuk kami bisa mampu melaksanakan ibadah ini bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi biarlah sungguh kami terima ini sebagai rasa ucapan syukur untuk kami mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Dan oleh karena kekuatan yang dari Engkau lah Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani, pekerjaan-Mu yang terkait dengan kegiatan ini, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi, dan kami memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami beribadah kepada-Mu. Kami sehati panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami. Engkau hadir pula mengurapi dalam puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan melakukan satu pujian dari NR, saudaraku, dari NR nomor 284, keindahan di dalam Yesus. Keindahan di dalam Yesus. NR 284. Haleluya. Hidup ini
berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Haleluya. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, jika kita bersama Yesus, semakin kita bersama Yesus, semakin kita beribadah kepada Tuhan, maka hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Apalagi dalam ibadah itu kita bisa memandang Yesus, kita bisa mendengar firman-Nya, sungguh-sungguh akan mengubahkan kehidupan kita, maka kehidupan yang tadinya tidak indah akan menjadi indah. Mari kita akan melakukan ujian yang kedua untuk kita menyambut firman Tuhan dari buku NR 296, Pandanglah Yesus. NR 296, Pandanglah Yesus. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu, dalam Dia ada jawaban bagimu. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu, dalam Dia ada jawaban bagimu. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu, dalam Dia ada jawaban bagimu. Bersama kita tundukkan kepala, saudara sekalian, untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah boleh memuji, membesarkan nama-Mu untuk membawa kehidupan kami lebih memandang Engkau lebih daripada semuanya, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah pujian ini, biarlah sungguh-sungguh memberikan penegasan kepada kami, untuk kami setiap kehidupan kami, setiap kami jemaat-Mu Tuhan, hanya memandang kepada Dikau saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu,
untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tetap berkemurahan kepada kami sekalian, membuka hati kami yang seluas-luasnya dalam hati kami, pikiran angan-angan kami, supaya firman-Mu sungguh akan mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, khusus dalam pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka menggembalakan sidang-Mu. Biarlah Tuhan ungkapkan, singkapkan rahasia firman-Mu, sehingga setiap jemaat yang boleh mendengar firman-Mu boleh mengalami kebangunan rohani. Urapi hamba-hamba-Mu dengan urapan yang sama seperti Engkau mengurapi hamba-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Sungguh nyata bahwa firman-Mu ini sungguh-sungguh akan mengerjakan hati kami, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan sekaligus firman yang boleh kami dengar ini akan menjadi jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dudukkan kami semua dengan baik untuk sedang jemaat di rumah mereka masing-masing, untuk bisa menyimak, mendengar firman-Mu dengan benar. Tetap taruh kerinduan dalam hatinya untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukur, berterima kasih kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya kembali mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kiranya ibadah PA ini diberkati Tuhan, dan sekaligus selamat kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kita semua. Saya sedang membahas tentang iman, saudaraku. Iman ya, yang merupakan satu dasar ya. Iman merupakan dasar yang kita harapkan, saudaraku. Ya, dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu jelas di sana disebutkan bahwa iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, saudaraku, dan sekaligus ya sebagai bukti bahwa kita bisa belum melihat, ya tetapi kita bisa meyakini, mempercayai ya bahwa segala sesuatu sekalipun kita tidak melihat namun kita percaya. Kita akan baca kembali dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berbunyi demikian: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemarin dalam ibadah raya, ibadah hari Minggu, kalau saja kita melihat baru percaya, baru beriman, saudaraku, berarti itu bukan iman yang betul. Karena kita sama dengan beriman tetapi menuntut bukti atau meminta bukti, padahal iman itu sesuatu yang kita harapkan dan sekaligus sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita mengimani seperti kita sudah bisa menerima apa yang kita imani itu, yang kita harapkan itu. Kita sudah mendengarkan itu, saudaraku, dan saya sudah menunjukkan proses untuk supaya kehidupan kita ini diisi oleh firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak ingin bahwa bumi yang digambarkan kehidupan kita ini kosong, saudaraku, tidak puas, hampa, tapi Tuhan rindu untuk setiap kehidupan kita ini betul-betul diisi oleh firman Tuhan, dan sekaligus kemudian nanti Yesaya 45 mengatakan sampai menjadi tempat kediamannya. Ini suatu kerinduan kalau sampai Tuhan itu sampai diam di dalam kehidupan kita. Kemarin saya sudah menjelaskan, maka yang kita rasakan itu adalah kebahagiaan,
Damai sejahtera tidak melebihi, tidak ada sesuatu yang bisa melebihi damai ketika Tuhan itu berdiam. Tuhan itu ada dalam hati kita. Ya, damai itu. Maka juga kalau dia itu ada dalam hati kita, juga ada perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan. Yang kedua, ada damai sejahtera, ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, tapi juga ada pemeliharaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara kita. Jika Allah itu ada, Allah tidak mungkin membiarkan kita, katakanlah kita dalam masalah persoalan lalu Tuhan tidak menolong, itu mustahil. Tapi kita meyakini lewat firman Allah, kalau dia berdiam dalam hati kita, mengisi kita dengan firman-Nya, dan dia diam dalam kehidupan kita, maka sungguh-sungguh, maka damai, pemeliharaan, bahkan perlindungan dan pembelaan Tuhan pasti dinyatakan kepada kita semua. Kemarin saya sudah menunjukkan proses untuk kita diisi oleh firman Allah. Sampai sewaktu-waktu bahwa iman ini merupakan landasan dasar yang begitu kuat. Ya, prosesnya adalah dalam Roma pasal yang ke-10, Roma pasal yang ke-10, kita sedikit akan mengulangi supaya kita tidak menjadi lupa, Roma pasal yang ke-10, ya, disebutkan ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi ini jelas. Iman itu timbul, Tuhan memberikan iman itu justru kita mendengar firman-Nya. Ketika Tuhan berfirman, kita mendengarkan firman-Nya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus, jadi bukan firman yang lain. Kemarin saya menyebutkan Kristus yang mana, sebab akan muncul banyak Kristus palsu atau Yesus palsu. Akan menyamar, menggunakan, mencatut namanya Tuhan. Ya, hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Itu sebabnya ditegaskan oleh Paulus dalam suratannya ke Roma, jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kita dengar adalah firman Kristus. Kristus yang mana? Saya mengatakan bahwa Kristus yang tersalib. Ini hari-hari ini, orang cenderung untuk tidak mengabarkan tentang Kristus yang disalib. Mengabarkan Kristus yang lain, yang tidak disalib. Tapi bagi kita, bahwa Kristus yang disalib inilah, ini yang kita puja sembah, sebab dia, dan karena dia disalib itu, sampai dia tersalib itu, dan harus kita mengerti, itu untuk menebus dosa kita, dan untuk membenarkan kehidupan kita. Berita tentang salib itu memang kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi kuasa bagi kehidupan yang kita percaya. Coba ini saya teringat ayat ini. 1 Korintus, ya, 1 Korintus 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18, kita lihat bagaimana Paulus ini gigihnya dan memberitakan tentang Kristus yang tersalib ini. Ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini catat baik-baik. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu sebabnya tadi saya mengatakan firman Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang disalib.
Ya, tapi ini kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan ini di hari-hari banyak orang menolak Kristus tanpa salib. Ya, mau menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan, ya, tetapi tidak mau ada tanda salib. Menjadi gereja Tuhan, tetapi tidak mau ada tanda salib. Ini yang harus kita pahami. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi, diperhatikan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi kita, berita tentang salib ini adalah kekuatan Allah. Kita kuat oleh karena salib itu. Kita bisa bertahan sampai sekarang ini oleh karena kekuatan salib itu. Salib Golgota itu. Itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Kristus dalam ibadah-ibadah kita dan pelayan-pelayan kita selalu terkait dengan Kristus yang disalib ini. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-22 kita loncat aja, saudaraku. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Perhatikan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, puji Tuhan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, ya. Tadi sekarang untuk orang Yahudi berita salib ini merupakan batu sandungan, dan orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Perhatikan baik-baik. Bagi Yahudi, orang-orang Yahudi, berita salib ini suatu batu sandungan. Orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi, perhatikan ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, ini perhatikan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya, bahwa Kristus yang tersalib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Dan itu sebabnya sebab kita kembali dalam Roma pasal 10 tadi ayat yang 17. Ya, iman itu datang dari mendengar firman Kristus. Hanya lewat mendengarlah, hanya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian, maka kesempatan di saat itu Tuhan mengisi kita dengan firman Allah. Mengisi kita dengan firman Allah, sehingga firman Allah itu seperti apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, ya, merupakan dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan sebagai bukti yang belum kita lihat. Jadi hasilnya adalah kalau kita diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan firman Tuhan, lihat ibadah-ibadah, lewat kita mendengarkan firman Allah semacam ini, dalam semacam PA, semacam ini, kesempatan Tuhan mengisi, memenuhkan kehidupan kita sampai sewaktu-waktu, ya, isi itu menjadi penuh dan disimpan di dalam tabut perjanjian, menjadi iman yang kekal.
Yang ini disebutkan oleh Ibrani merupakan dasar, ya, merupakan dasar atau disebutkan firman yang teguh. Ya, disebutkan firman yang teguh itu, saudaraku. Tadi diisi penuh dan iman, dan firman iman ini menjadi dasar dari kehidupan kita untuk mengharapkan segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita beriman. Kenapa? Karena iman itu sudah menjadi dasar, menjadi kuat, menjadi teguh, saudaraku. Nah, saya ingin melanjutkan. Iman yang teguh itu semacam apa? Iman yang merupakan dasar yang teguh itu semacam apa? Ya, puji Tuhan. Paulus dia menunjukkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, saudara sekalian. Dalam suratannya, dia menyebutkan jelas kepada kita. Ya, kalau saja kita hanya melihat sesuatu yang kita bisa lihat, saudara, itu sifatnya tidak kekal. Tetapi sebaliknya, apa yang dilihat oleh Paulus ini sesuatu yang belum dilihat. Sebab apa yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata ini, saudara, tapi kita bisa meyakini, saudara, maka itulah yang kekal. Yang nampak itu sementara, yang tidak nampak itu sifatnya kekal. Saudara sekalian, itu sebabnya saudara, Paulus dalam pengikutannya kepada Tuhan dan pelayanannya kepada Tuhan, dia sungguh hatinya berkobar-kobar. Berita salib yang dia beritakan, saudara, kepada jemaat-jemaat yang dia kunjungi, yang dia tulisi surat, ya, dia menulis surat kepada jemaat-jemaat itu, dia menunjukkan, sampai dia menunjukkan. Kenapa dia menunjukkan? Karena dia merasa firman itu menjadi kuat teguh dalam hatinya, sehingga dia bersaksi dalam suratnya itu. Sekalipun badani ini merosot, badan ini merosot secara jasmani, merosot, tapi justru dari hari ke hari dia mengalami suatu pembaharuan. Kenapa begitu? Sebab iman yang ada pada dia, iman yang teguh itu, yang merupakan dasar yang diharapkan dari sesuatu yang belum dilihat itu, ada dalam hatinya, sehingga dia berkata semacam itu. Saya teringat ayat itu dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat kita akan membaca. Ya, saya akan tunjukkan ini. Nanti saudara bisa membaca pasal 4 ayat 1, saudara, sampai seterusnya, sampai pasal 15, sampai ayat 15. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yang kita baca sekarang ayat 16. Ya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi kematian, menghadapi maut. Kenapa demikian Tuhan dan tunjukkan ini? Rasul Paulus ini menunjukkan ini, saudaraku. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini kita lihat, Rasul Paulus dia ada satu kesaksian yang begitu luar biasa untuk memberikan semangat kepada kita, memberikan dorongan kepada kita. Kalau ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang tidak cocok dalam daging kita, tidak cocok dengan apa yang sedang kita hadapi, kita alami,
maka dari apa yang disaksikan Paulus ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, kalau ini iman tidak kokoh, iman tidak teguh, kalau iman belum menjadi suatu dasar kehidupan kita untuk kita bisa berharap, maka kita tidak mungkin bisa berbicara demikian. Tapi sebaliknya, kalau firman iman itu sudah menjadi landasan kita, jadi dasar dari kehidupan kita, untuk kita bisa melihat apa yang belum nampak atau tidak nampak ini, maka betul-betul sekalipun lahiriah merosot, banyak hal yang seharusnya bisa membuat kita menjadi lemah, tapi kita tidak lemah oleh karena keadaan itu. Kenapa? Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, ini saudara, ini merupakan suatu contoh yang nyata yang Tuhan sungguh-sungguh berikan kepada kita semua, sekalian. Andai kata iman kita hanya iman kepada yang nampak, saudara, maka kita sudah pasti akan gugur dan jatuh. Akan jatuh. Tetapi Paulus mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sebab yang kelihatan ini bisa melemahkan kita, bisa membuat kita putus asa. Nah, itu sebabnya jangan sampai iman kita digagalkan dengan hal-hal yang nampak, yang sementara. Yang kelihatan itu sifatnya sementara semua. Yang kita bisa lihat dengan kasat mata ini suatu hanya sementara. Ini mengajarkanku dan mengajarkan kita semua, untuk pandangan kita, jangan apa yang nampak. Yang nampak ini sementara sifatnya. Yang kita bisa lihat di bumi ini, seindah apapun juga, sehebat apapun juga, tetaplah itu sementara. Nah, itu sebabnya pandangan kita, iman kita jangan digoyahkan atau digagalkan, ya, dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Banyak yang bisa menggagalkan iman, yang bisa menggugurkan iman, yang menjatuhkan iman kita. Banyak hal. Tapi dengan apa yang dia tunjukkan ini, Paulus tunjukkan ini satu, akan memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Untuk supaya iman kita ini, dasar iman kita ini, bukan saja melihat yang nampak, tapi sebaliknya, selanjutnya, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini kita bandingkan ini. Yang nampak secara kasat mata itu sebetulnya menipu semua. Yang ada di bumi, yang nampak yang ada di bumi ini, semua itu menipu semua. Menipu pandangan kita, yang membuat juga menipu pikiran kita, angan-angan kita, yang pada akhirnya kita tidak lagi kita percaya kepada apa yang tidak nampak. Padahal yang tidak nampak itu sifatnya kekal, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayo kita sekarang punya pikiran, hati kita, coba kita tujukan kepada Tuhan. Kita mohon pengertian kepada firman Allah. Dalam 1 Yohanes, dunia dan segala isinya ini sedang lenyap. Yang nampak di bumi sedang lenyap. Kemarin kita sudah membaca. Tapi sebaliknya,
kalau kita melakukan firman Allah, kita mengimani firman Allah, sekalipun itu belum nampak, semacam kehidupan kekal, kan belum nampak, kita belum alami. Tapi kita yakin, kalau kita melakukan firman Allah, maka kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Atau lebih baik kita baca satu ayat ini, ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, untuk kita mengimani sesuatu yang tidak nampak. Kalau kita mengimani ya sesuatu yang nampak, itu bukan iman. Tapi kalau kita mengimani sesuatu yang tidak nampak, itu sifatnya kekal. Ayat mengatakan, baik 2 Korintus pasal yang keempat tadi, maupun juga 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17 ini. Melakukan firman Allah, tetap hidup selama-lamanya. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk supaya kita sungguh-sungguh meyakini. Itu sebabnya kalau kita meyakini yang tidak nampak ini, ya, landasan kita, dasar kita, iman kita meyakini yang tidak nampak, itu saudaraku, yang pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu, yang sifatnya kekal itu, pasti kita akan menantinya dengan tekun. Kapan? Di hari-hari ini. Kapan? Di setiap ibadah-ibadah, jam-jam ibadah yang Tuhan telah sediakan kepada untuk kita. Kita baca, saudaraku, Roma pasal yang ke-8, saudaraku. Suratan Roma pasal yang ke-8. Suratan Roma pasal 8, saudaraku. Sana disebutkan kalau kita merindukan firman Allah, saudaraku. Pasal 8 ayat yang ke-24, saudaraku, dan 25. Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, perhatikan, tetapi kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, ayat 25, perhatikan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita menantikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini luar biasa. Apa yang disebutkan oleh Paulus baik dalam 2 Korintus pasal 4 dan suratan Roma ini ayat 24, pasal 8 ayat 24 ayat 25 ini jelas. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang tidak nampak itu, yang belum nampak itu, tapi kita beriman, kita yakini, maka pasti kita akan mengharapkannya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh.
semakin kita sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya betul-betul iman itu bertumbuh, diisi dan bertumbuh sampai sewaktu-waktu menjadi permanen. Diisi, bertumbuh, dan sewaktu-waktu iman itu menjadi permanen dan tersimpan. Dan itu yang akan kita bawa. Dari 3, iman, harap, dan kasih, salah satu iman ini. Iman ini. Ini yang juga disebutkan kekal. Nanti tinggal 3 ini. Iman, harap, dan kasih ini. Yang terbesar adalah kasih. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 mengatakan, ini yang dibawa. Dan sekarang saya akan menunjukkan, saudara, iman yang teguh itu yang macam apa? Iman yang teguh itu yang macam apa? Ayo kita sekarang memeriksa dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Iman yang teguh itu yang macam apa? Ya, jangan sampai kita hanya hanya bisa mengatakan iman teguh. Iman yang teguh itu apa sebetulnya? Kita membaca pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Ini yang disebutkan iman yang teguh itu. Ya, 2 macam dasar. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ini yang disebutkan iman yang teguh itu adalah, saudara sekalian, digambarkan orang yang bukan hanya mendengar lalu lupa, tapi adalah orang yang mendengar sekaligus juga melakukan. Ini yang digambarkan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Dia akan teguh berdiri. Kapan itu? Ketika ujian-ujian itu datang. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini kehidupan, ini gambar kehidupan, yang mempunyai iman yang kuat, yang teguh, yang merupakan suatu dasar, yaitu orang yang mendengar tidak berhenti sampai mendengar, tapi sampai mempraktekkan firman Tuhan. Ini sampai mempraktekkan firman Tuhan. Kalau iman itu tanpa perbuatan, Suratan Yakobus mengatakan itu adalah iman yang kosong. Kalau hanya mendengar saja tanpa ada suatu perbuatan iman, Yakobus mengatakan itu iman yang kosong. Dalam Injil Matius ini, kalau hanya mendengar tidak melakukan, juga digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Tidak teguh, tidak kokoh. Kenapa? Ketika nanti disebutkan sana selaku, ya, ketika turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat yang ke-27 dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 27. Ketika pencobaan datang menimpa rumah kehidupan itu, karena rumah itu didirikan di atas pasir, maka tidak mampu, tidak kuat. Kenapa?
Dia tidak berdiri di atas dasar yang benar. Itu sebabnya jelas Tuhan Yesus dia memberikan contoh dua golongan orang. Yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu, yang bodoh di atas pasir. Dan disebutkan yang bijaksana orang yang mendengar dan melakukan. Yang bodohnya orang yang mendengar tapi tidak melakukan, kosong, hampa. Itu sebabnya ya disebutkan bahwa banyak kehidupan itu mengalami ketidakpuasan. Karena adanya masalah-masalah yang silih berganti, yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada penyelesaiannya. Kenapa? Banyak mendengar firman Tuhan, iya. Beribadah banyak, iya. Tapi dari setiap firman Allah yang dia dengar, yang dia terima itu, tidak ada satupun yang dia bisa praktekkan. Itu sebabnya dia tidak ada kekuatan. Sekalipun dalam kita mempraktekkan firman Allah itu satu. Dikatakan kalau sampai badan ini merosot, jasmaninya merosot, karena kita melakukan firman Allah. Tapi sebaliknya, oleh firman Allah itu yang kita praktekkan itu, justru akan memperbaharui kehidupan kita dari hari ke sehari. Akan memperbaiki kehidupan kita dari hari ke sehari. Diperbaharui dan diperbaharui oleh firman Allah. Sekalipun sedang badan ini merosot karena pekerjaan firman Allah, karena kita melakukan firman Allah, saudara sekalian. Tapi pembaharuan itu justru ketika kita melakukan firman Allah itu, maka pembaharuan itu terjadi. Proses pengisian itu semakin mantap. Kenapa? Sebab jelas Tuhan menyebutkan kehidupan itu ketika diisi oleh firman Allah itu. Sekaligus di saat itu Tuhan sedang juga memberikan tanda kehidupan kita. Tanda penyalipan daging ini. Ya, ketika kita bisa mempraktekkan firman Allah, maka suara daging ini semakin hari semakin akan menjadi kecil sampai daging ini tidak bersuara lagi. Ini yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau untuk kita. Saudara sekalian, dari hari ke sehari, dari kita mendengar firman Allah, sakit kita mendengar firman Allah, bagikan kita sedang digocok oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ketika Paulus itu dibawa oleh Tuhan naik ke surga tingkat yang ketiga, maka Tuhan gocok dia dan Tuhan taruh duri dalam daging. Dia mau menghindari, mau mengelak keadaan itu, dan dia berdoa minta kepada Tuhan. Dia kata sampai 3 kali dia meminta kepada Tuhan supaya duri itu bisa lepas dari tubuh. Bagaikan dia dari hari ke sehari melalui suatu pembaharuan, sekalipun dagingnya semakin merosot, duri menancap terus, ada rasa sesuatu yang tidak mengenakkan buat daging. Tapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia ku bagimu. Dan Paulus dia mengatakan, akhirnya di saat aku lemah, disitulah aku kuat. Kenapa? Kuasa Kristus yang ada pada diri Paulus. Bukan karena kekuatan Paulus, tapi kuasa Tuhan yang ada. Dagingnya dikocok,
Dagingnya semakin merosot, tapi kekuatan yang melimpah itu, pembaharuan dari hari ke hari itu, sungguh-sungguh Paulus rasakan. Itu sebabnya, saudara sekalian, biarlah kehidupan kita bukan saja diisi lewat firman Allah, kita mendengar, kita menerima firman Allah, untuk supaya dasar itu jadi dasar yang mantap, dasar yang teguh. Iman itu satu. Maka iman atau firman Allah yang kita dengar itu harus sampai pada praktek. Tidak cukup untuk kita dengar lalu kita lupakan, tapi kita dengar untuk kita praktekkan supaya iman itu hidup. Iman itu jadi landasan yang kuat bagi kita. Dari sekian banyak pengalaman Rasul Paulus ini, saudara sekalian, yang pada akhirnya dia mencatat, dia banyak mengalami hal-hal pahit getir dalam pengikutannya, dalam ibadahnya kepada Tuhan dan pelayanannya kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya dia bisa mengatakan, darahku siap untuk dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini luar biasa. Ini suatu pengikutan betapa Tuhan itu kepada Rasul Paulus ini. Betapa pengikutan Rasul Paulus begitu sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab dia menantikan sesuatu yang tidak kelihatan itu. Saudara sekalian, ini iman. Dasar yang teguh, merupakan dasar untuk kita mampu menghadapi segala sesuatu. Sampai, tadi saya mengatakan, sampai betul-betul firman yang teguh ini, yang merupakan dasar ini, tersimpan dalam hati kita. Dan bukan hanya itu nanti yang akan kita bawa sampai dalam kerajaan surga. Coba kita akan membaca kesaksian dari Rasul Paulus ini, saudaraku, dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita akan membaca pasal yang keempat ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara sekalian, setelah begitu Paulus itu berjuang dalam 2 Korintus pasal 4 tadi ayat yang ke-16 itu jelas, sekalipun badannya merosot, dia dibaharui dari hari ke hari. Karena dia tidak menganggap penderitaan yang sementara ini, sebab pandangan dia kepada yang tidak nampak. Dan sekarang ayat yang ke-6 ini kita dengar hasilnya, sudah kita lihat contoh kehidupan ini. Pasal yang keempat ayat yang ke-6, mengenai diriku. Ini dia bersaksi tentang dirinya, saudara sekalian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini merupakan suatu contoh kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Saya belajar, kita semua belajar. Nah, kita harus berjuang sedemikian rupa, banyak menghadapi masalah persoalan yang tadi digambarkan, hujan yang turun, banjir, angin badai menimpa. Banyak pengalaman yang kita sedang hadapi.
yang mungkin akan kita hadapi. Ya, kita tidak tahu kayak apa di tahun-tahun yang akan datang ini. Tapi sekarang yang kita bisa hadapi ini, ya dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini, adanya pandemi corona yang sedang kita hadapi ini cukup meresahkan hati kita, membuat diri kita was-was, takut, cemas, gelisah, saudara. Cukup. Belum yang lain-lain, saudara. Ya. Ini Paulus yang memberikan contoh. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dia merasakan itu. Tapi dia katakan ayat 7, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, sekarang pertanyaan buat kita, apakah kita sudah di hari-hari ini sudah masuk dalam arena pertandingan itu? Atau kita ragu untuk kita masuk dalam pertandingan itu? Ya. Kalau pertandingan sepak bola yang dibutuhkan usaha, semangat, atau olahraga yang lain, dalam perlombaan kita harus semangat berjuang untuk kita bisa mendapatkan upah, mendapatkan mahkota. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara ini. Kita lihat. Jadi iman yang teguh itu, yang merupakan dasar itu, yang nanti akan menghasilkan ini. Akan menghasilkan ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi dia sangat meyakini. Dia tidak melihat, tetapi dia yakin apa yang akan dia dapatkan. Ini hanya kacamata rohani yang mampu untuk bisa mengatakan semacam ini. Yang bisa melihat hal itu hanya kacamata rohani. Kalau daging kita tidak mungkin. Sebab daging kita yang kita inginkan yang enak-enak, yang gampang-gampang, yang hanya bisa dilihat mata, tapi kita tidak memikirkan apa yang tidak nampak, tapi akan menghasilkan suatu mahkota kebenaran di sini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Kita lihat dari contoh kehidupan Rasul Paulus ini, biarlah ini juga menggairahkan kehidupan kita di hari-hari ini, untuk supaya kita tetap jangan sampai kita digagalkan sesuatu yang sementara sifatnya, yang nampak ini, yang bisa mempengaruhi kita. Tapi biar hati kita berkobar-kobar di hari-hari ini untuk meyakini, mengharapkan sesuatu yang tidak nampak itu. Paulus mengatakan itulah yang kekal. Sekarang dia katakan, ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, perhatikan, catat baik-baik ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang nampak, itu bukan pengharapan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengharapkan sesuatu yang tidak nampak, pasti kita akan merindukan. Pasti kita akan menantikan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Roma pasal yang ke-8 tadi sebutkan. Ini juga demikian. Bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Siapa semua orang? Kalau yang mengatakan Rasul Paulus, jadi disebutkan Paulus, semua orang itu, itulah kehidupan yang merindukan Tuhan, yang merindukan kedatangannya, sampai kita dibawa oleh Tuhan dalam keadaan, Paulus mengatakan, sudah mengakhiri pertandingan yang baik, sudah mencapai garis akhir, dan sudah memelihara iman. Iman yang teguh itu, yang bukan dasar itu, dia pelihara, dia jaga. Untuk sekarang bagaimana? Untuk kita bisa memelihara dan menjaga iman itu, sampai pada harinya. Tidak ada kata lain kita kembali, hanya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Tidak dengan cara lain. Dengan apa kita bisa mempertahankan iman ini? Bisa bertahan ini, bisa sampai mencapai akhir, seperti apa yang disebutkan oleh Paulus ini. Kalau tidak dengan iman, dengan kita mendengarkan firman Allah, dengan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Puji Tuhan, masih banyak hal. Ya, lewat firman Allah ini saya digairahkan oleh Tuhan. Dan kita semua digairahkan Tuhan di situasi yang semacam ini, saudara, yang sangat tidak mengenakan buat daging kita, saudara. Untuk ibadah pun kita rasa tidak enak. Saudara sekalian, ya harus terpisah dengan saudara yang lain. Yang biasanya di gereja banyak orang, ada pemain musik, ada yang pimpin pujian, ada yang membaca. Dan semua sekarang kita harus terpisah oleh karena keadaan yang semacam ini. Oleh karena hal-hal yang Tuhan juga izinkan untuk melatih diri kita, untuk kita mandiri dalam iman, saudara. Ini luar biasa. Ini Tuhan izinkan ini semua ini. Ini bagian penderitaan yang harus kita derita. Tapi sebaliknya, kalau kita merindukan Dia, merindukan kedatangannya, pasti kita akan menantinya dengan tekun. Lewat ibadah-ibadah sekalipun, dalam tempat kita melalui siaran tunda semacam ini. Sekalipun melalui siaran tunda. Tapi kalau hati kita merindukan. Sampai sewaktu-waktu kita mengatakan, ya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Darah yang dipersembahkan adalah ibadah. Ibadah kita. Sampai kita bisa mengatakan saat kematianku sudah dekat. Artinya apa? Sudah siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Hanya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Inilah cara yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun ya bagi daging kita tidak mengenakan. Tapi kalau kita merindukan, kita menantinya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, maka apa yang kita rindukan itu, apa yang tidak nampak itu, maka sewaktu-waktu kita akan bisa berhadapan muka dengan muka, akan bertemu muka dengan muka. Yang tadinya kita melihat dengan samar-samar, maka kita akan melihat muka dengan muka. Akan melihat muka dengan muka bersama Tuhan. Ayolah di hari-hari ini
iman kita bukan hanya iman yang begitu saja, yang mudah digoyahkan oleh keadaan, apa yang bisa kita lihat. Biar iman kita lewat Tuhan mengisi dengan firman-Nya ini untuk kita, sampai menjadi penuh. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, ya, tadi awal saya mengatakan, sekaligus menjadi tempat kediamannya, maka firman Allah yang ada dalam hati kita itulah yang akan menolong kepada kita untuk kita bisa mampu menghadapi segala perkara. Untuk kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, untuk kita bisa mampu menghadapi segala perkara. Ya, coba kita baca lebih dulu Roma pasal yang ke-8. Ini ayat ini sering kali kita baca, tapi tidak mengapa kita baca ulang pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat 32. Tadi saya mengatakan kalau firman iman itu penuh dalam hati kita, maka firman iman itulah iman yang teguh saya sebutkan tadi, yang dihasilkan dari mendengar dan melakukan firman Tuhan tadi. Maka sungguh-sungguh firman Allah itu, iman yang teguh itu juga firman yang betul-betul luar biasa yang ada dalam hati kita, yang akan menolong kita. Bukan hanya masalah persoalan kita, sampai pun kebutuhan keperluan kita. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, perhatikan, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kita lihat, mustahil Tuhan tidak menolong. Mustahil firman Allah tidak memberikan jalan keluar. Firman Allah pribadi Allah sendiri. Mustahil Tuhan tidak menolong kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kita yakin kalau kita dipenuhkan dengan firman Allah dan dia diam dalam hati kita, inilah jawaban bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tapi sebaliknya, kalau kita kosong, tidak ada firman dalam hati kita, bagaimana dia bisa menolong? Saudara sekalian, tapi sebaliknya, kalau dia bersama-sama kita, maka kita pun juga akan menerima segala sesuatu juga bersama-sama dengan dia pula. Ini luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, lewat ibadah PA pada malam hari ini, sore malam hari ini, biar sungguh-sungguh kehidupan kita, sementara Tuhan mengisi kita dengan firman Allah. Sekaligus firman Allah itu memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, menjadi iman yang teguh, dasar yang teguh, untuk kita tetap bertahan. Tidak lagi melihat apa yang nampak, tapi yang tidak nampak yang kita yakini. Sampai seperti Paulus katakan, dia boleh menerima mahkota kebenaran itu. Tidak ujuk-ujuk mahkota itu dia bisa terima, tapi melalui suatu perjuangan yang keras untuk dia bisa mendapatkan itu. Puji Tuhan.
perjuangan yang keras untuk bisa mendapatkan mahkota kebenaran itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan tadi disebutkan di sana saudaraku dalam Timotius itu, ya, aku telah mengakhiri pertandingan, telah mencapai garis akhir dan memelihara iman yang ada, yang Tuhan isikan dalam hati kita. Kita jaga, kita pelihara. Tadi saya sebutkan bagaimana cara memelihara iman ini. Hanya lewat kita baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir buat kita, Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini jalannya, caranya untuk supaya iman itu ya tetap ada dalam hidup kita. Ayat 24. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tadi Paulus mengatakan bukan hanya kepadaku, tapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, itu sebabnya sekarang bagi kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hanya cara kita tekun beribadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan tidak ibadah. Seringkali saya mengatakan, saudara sekalian, kalau ada masalah, ada persoalan, jangan malah tidak ibadah. Siapa bisa menolong saudara? Apakah dengan kita di rumah kita akan bisa menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Justru kalau kita diizinkan kita ada masalah, persoalan, maka saatnya untuk supaya kita bisa beribadah. Tuhan mengisi kehidupan kita yang kosong, yang tidak puas, tidak ada rasa syukur, yang ada masalah persoalan itu. Tuhan isi sekaligus Tuhan juga mengoreksi kehidupan kita, sehingga kita mengalami suatu pembaharuan dari hari ke hari. Satu sisi merosot jasmani kita, tapi di sisi yang lain batiniah kita dibaharui dari hari ke hari oleh firman hidup ini, firman iman ini, firman Kristus ini, sampai kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mengharapkannya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, karena mata hati kita melihat perkara-perkara yang tidak nampak, itulah kekal. Yang tidak nampak, yang nampak itu, yang nampak ini sifatnya, yang kelihatan kasat mata ini, saya ulangi, yang kasat mata ini sifatnya hanya sementara. Tapi yang tidak nampak dengan kasat mata kita, tapi kita bisa melihat dengan mata hati kita, mata hati rohani kita, maka akan menghasilkan kehidupan kekal. Dengan kata lain, kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, dia katakan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali.
lewat ibadah, lewat mendengarkan firman Allah, sekaligus kita melakukan, mempraktekkan firman Allah, akan menghasilkan iman yang teguh, yang kokoh. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Di hadapan kita ada perjamuan suci, saudara. Ada perjamuan suci, kita akan lakukan pujian dari buku NR, saudara. NR 365. NR 365, bagi dia. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Haleluya. Ya angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian hormat. Haleluya. Biar kemuliaan, kebesaran hanya untuk dia. Begitu dia luar biasa untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan ibadah PA ini Tuhan, yang disertakan perjamuan suci. Tuhan, kami membawa kehidupan kami setelah kami boleh dikoreksi, ditegur oleh firman-Mu, sekaligus diisi dengan firman-Mu, untuk supaya kehidupan kami
bukan kehidupan yang kosong, tapi kehidupan yang berisi dan menjadi tempat kediaman-Mu, yang sampai sewaktu-waktu kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang penuh dengan firman Allah, dan membawa kehidupan kami untuk kami masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Dan dalam diri kami Tuhan, kami mengakui tidak ada kekuatan, kemampuan apa-apa, tapi firman-Mu pada malam hari ini dan perjamuan suci tubuh darah-Mu Engkau sudah sediakan bagi kami untuk memberikan kekuatan, kemampuan, gairah hati yang berkobar-kobar untuk Engkau Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya Tuhan, layakkan kehidupan kami, seluruh sidang jemaat-Mu, untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Dan ampunilah segala keteledoran kami, kelengan kami, ketidakwaspadaan kami, yang seringkali kami hanya bisa melihat perkara-perkara yang nampak, tapi kami mengabaikan apa yang tidak nampak, mengabaikan hal yang kekal sifatnya, tapi kami mencari, mengejar apa yang nampak di bumi ini Tuhan. Ampuni kami, dan sungguh Tuhan, alihkan pandangan kami untuk supaya kami boleh mengharapkan sesuatu yang tidak nampak, itu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi ampuni kehidupan kami semua, sucikan hati kami untuk kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan persiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan suci ini. Kita akan terima tubuh darahnya Kristus. Kita persiapkan kehidupan kita untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Mari kita persiapkan, dan kita, kalau sudah kita siapkan, kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan terlebih dulu kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dia sangat memperhatikan kita. Dia juga akan memberikan kekuatan, kemampuan, gairah untuk kita bisa beribadah, mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh perhatian-Mu kepada kami Tuhan, untuk mengisi kehidupan kami, supaya kehidupan kami tidak kosong dan hampa, ya kehidupan kami penuh dengan rasa ucapan syukur. Dan kami bersyukur pada malam hari ini untuk lawatan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan lewat ibadah PA ini. Dan Tuhan sudah memberkati dengan firman dan perjamuan suci untuk membangkitkan semangat kami kembali, gairah kami kembali,
untuk kami tetap berkobar-kobar, beribadah melayani Engkau, untuk supaya kami sungguh-sungguh Tuhan, pada akhirnya diisi oleh firman Tuhan, sampai menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami sungguh aman jika Engkau berdiam dalam hati kami ini Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih seberapa sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau sudah memberkati, dan biarlah mereka juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, bukan saja mendengarkan firman Allah, tapi juga boleh mempraktekkan firman-Mu. Ya, iman dari sedang jemaat-Mu, hamba-Mu bersama sedang jemaat-Mu, boleh teguh, boleh kokoh Tuhan, untuk kami mampu menghadapi segala sesuatu, juga boleh bersama-sama dengan Engkau, sebab kami yakin Engkau ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita, ibadah PA yang disertai perjamuan suci ini. Tuhan sudah memberkati kita, dan kiranya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadwal ibadah kita besok ada ibadah doa dan penyembahan, jamnya sama, hari Kamis suatu jamnya sama besok, jam 5:30 sore tepat suatu dimulai, siaran tunda akan disiarkan suatu, dan lanjutkan nanti ibadah Minggu Raya suatu, ya, ibadah Minggu Raya yaitu tanggal 14 Minggu Raya, yang dilanjutkan juga ibadah PA semacam hari ini yang disertai dengan perjamuan suci hari Rebu, ya. Jadi ibadah raya hari Minggu dan PA hari Rebunya disertai dengan perjamuan suci, jamnya juga sama, jam 5:30 sore tepat. Puji Tuhan, kita tetap saling mendoakan sekalipun kita tidak bisa bertemu tatap muka. Tapi saudara mungkin bisa melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat saudara, tetapi doa, ya, setiap doa yang saya naikkan kepada Tuhan, saya bisa melihat saudara masing-masing satu persatu. Ya, saya melihat, saya menyebutkan nama-nama ini satu persatu, ya, kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan itu sebabnya tetap kita jaga hubungan kita, sekalipun secara fisik tidak bertemu, tapi biar setiap doa kita naikkan kepada Tuhan, kita sebutlah nama saudara-saudara kita yang lain, terutama dalam jemaat ini, di samping keluarga kita masing-masing, ya. Dan kita tetap juga tekuni ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Nanti kita akan tetap berdoa sekalian untuk saudara kita semua yang membutuhkan pertolongan, ya. Kita berdoa juga untuk Pak Bue, Bapak Budiono yang masih dalam proses pemulihan di rumah, terus kita doakan juga Mas Heru, ya, supaya juga Tuhan jamah. Mas Didit Eko, oleh kemurahan Tuhan sudah dinyatakan negatif semua, ya, berita yang menggembirakan kepada kita. Mas Didit Eko bersama anak-anak kemarin sudah dinyatakan negatif semua, dinyatakan negatif semua, bisa beraktivitas kembali. Kita doakan supaya tetap, ya, setia kepada Tuhan. Juga yang lain-lain, Pak Lukas Amano, Tuhan kiranya jamah. Juga kita berdoa, saya mendengar juga Pak Janen juga supaya Tuhan tolong, Tuhan jamah. Ya, saya mendengar, saya belum mendengar langsung, tapi dari saudara dari Johor, saya mendengar Pak Janen juga, ya, kesehatannya dia ada gangguan, ya, Tuhan jamah. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa juga kepada orang-orang tua kita yang secara fisik lemah, tapi biarlah, ya, Tuhan lewat firman-Nya akan menggairahkan orang-orang tua kita untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci Tuhan. Sebelum kami berpisah dalam ibadah ini ke tempat kami masing-masing, kembali kami menyerahkan kehidupan kami semua ke tangan-Mu, khususnya hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja,
kaum muda maupun yang dewasa sampai pun yang paling sepuh sekalipun tidak terlewatkan satupun. Biar Tuhan melawat satu persatu yang dalam kelemahan tubuh, juga anak Samuel, Tuhan jamah dan pulihkan kembali. Tuhan Yesus, Bapak Janen, Pak Lukas Amano, juga Mas Heru, Tuhan kami mendoakan, ya Tuhan juga menjamah Pak Budiono, Tuhan juga menjamah dan pulih sembuh kembali. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang tua kami, dan sempat kami sebutkan satu persatu dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali, bahkan sampai boleh menerima mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan kami juga belajar untuk menekuni, bukan saja mendengar, tapi sampai kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Sekali lagi, saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau membuka jalan. Yang merintis pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Yang sudah bekerja ditemukan dimanapun, dari desa, di kota, di luar kota, di luar pulau, dimanapun saat ini anak-anak-Mu berada, Engkau juga ada di sana. Engkau juga menolong anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan pertolongan kepada bangsa kami dan menghadapi pandemi ini. Biarlah Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami rindu untuk kami bisa beribadah tatap muka, dan itu sebabnya Tuhan, biar Tuhan lalukan pandemi ini segera untuk supaya kami bisa bersekutu dan berikan kekuatan kemampuan para pemimpin kami, bangsa kami, Bapak dan Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat dan daerah. Tuhan Engkau memberikan kekuatan hikmat yang dari surga untuk mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami dan juga dunia ini Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari perkelahian, pertengkaran, pemberontakan apapun juga, tapi biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan dalam bangsa kami ini. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu anak-anak-Mu, gereja-Mu, mengganggu bangsa kami ini, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa, dan gantikan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.